Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Ya, selamat datang kepada para partisipan yang mengikuti pertemuan tentang quality function deployment pada sesi ketiga ini dari materi manajemen kualitas. Ya, apa definisi dari QFD? Singkat katanya begitu. Ya, itu merupakan metode yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang menjadi syarat yang teknis dan menjadi karakter yang dapat diukur, ya. Nah, QFD ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang merupakan kritikal atau penting untuk kualitas, ya. Contohnya, bagaimana bisa menerjemahkan kebutuhan pelanggan. Nah, sejarah dari QFD ini dimulai dari Jepang ceritanya di awal tahun 1972. Lalu kemudian berkembang, QFD ini diperkenalkan di Amerika Serikat. Ada beberapa perusahaan, ya, dan kemudian menyeluruh ke berbagai wilayah di Amerika Serikat. Begitu sampai berkembang ke seluruh dunia. Konsep QFD itu bisa terjadi pada input dari produksi, ya, di mana suara customer ingin ada input dari customer, ya, yang menjadi input di dalam perusahaan. Keinginan dan kebutuhan pelanggan itu bisa menjadi pengendali untuk kegiatan perkembangan penciptaan atau input dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, proses QFD ini membutuhkan input dan keputusan dari perusahaan. Ambil contoh komputer dari Apple, ya, itu karena input dari pelanggan, ya. iPod juga salah satu bentuk dari keinginan pelanggan, problem yang terjadi pada customer di masyarakat. Nah, bagaimana dari QFD ini dilakukan? Itu melalui teamwork juga, ada timnya. Seperti dilakukan di perusahaan Apple, ya. Nah, konsep QFD ini juga berlaku pada output, ya, di mana ada proses perencanaan, ya. Format metrik digunakan, ya, ada untuk mencatat informasi-informasi penting. Di sini mengapa digunakan metrik? Karena untuk mempermudah dikuantifikasi. Dalam QFD kemudian dilakukan analisa terhadap isu-isu, dianalisa, dipikirkan, ya. Nah, output dari QFD itu adalah isu-isu tindakan utama untuk peningkatan kepuasan pelanggan itu berdasarkan masukan dari pelanggan. Ada output karena ada input dari pelanggan juga, ya. Nah, bedanya lebih terstruktur karena ada metriknya juga. Konsep QFD yang berikutnya itu terjadi pada organisasi, ya, dimulai dari pelanggan, maka akan menuntun suatu organisasi untuk fokus pada pelanggannya. Organisasi dapat memulai mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, sehingga mendorong perusahaan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menggunakan produk ataupun jasanya. Ada beberapa keuntungan dari aplikasi atau penerapan QFD ini, ya. Itu dimulai dari pelanggan dulu, semua pelanggan. Nah, ada prosesnya, ya, siklus cycle time-nya di dalam perusahaan itu harus dikurangi misalnya. Ya, ada proses yang berorientasi pada sustainable improvement atau continuous improvement. Nah, proses ini dapat mengembangkan kerjasama tim. Ya, kalau di dalam bisnis, dalam perusahaan, jangan hanya bekerja sendiri karena satu input Anda tergantung pada input yang lain, sehingga bisa menghasilkan output yang dibutuhkan oleh sebagai input dari departemen yang lain. Begitu cara kerjanya. Proses ini membantu penciptaan database yang kuat, ya. Untuk pemahaman pelanggan, ya, customer database itu sangat besar dan sangat penting. Dan penerapan dari QFD ini bisa memperbaiki biaya dan pemborosan, ya. Karena apa? Mengikuti keinginan pelanggan.
Ya, bayangkan kalau Anda membuat produk yang nggak laku, akhirnya malah barang itu ya nggak dibeli dan jadi stok yang ya barang yang nggak laku, nggak menghasilkan profit. Langkah implementasi dari KFD itu ada beberapa, ya. Satu, tentukan customer Anda. Kedua, lakukan survei, ya. Kalau beberapa parameter ingin digunakan dan jumlah customernya relatif cukup besar dan potensial keuntungannya juga besar, ya. Buatlah table customer untuk memprofile customer tentunya. Lakukan hal-hal teknis terhadap data, gunakan metrik kalau variabelnya ada beberapa, dan tapi tentukan prioritas dari variabel-variabel tersebut. Keenam, bandingkan konsep desain yang diusulkan dan pilih yang terbaik. Ambil aja contoh setiap produk, ambil contoh Anda punya batik, ya, 3 batik, mau jual batik yang old fashion, zaman milenial atau minimalis misalnya, ya. Nah, Anda bisa melakukan survei terhadap 3 jenis produk batik, ya, motifnya misalnya. Dari situ Anda bisa membuat planningnya, bangun planningnya, warnanya seperti apa, harganya apa, tingkat kepuasannya mana, belinya di mana, tentukan metriknya. Dan rencanakan proses untuk melakukannya sebagai persyaratan supaya tujuan bisa tercapai. Kalau sudah itu semua dijalankan, bangun manufacturing planning chart-nya. Mau dibuat sendiri atau mau outsource, beli atau sebagai reseller misalnya. Ya, kita akan masuk area topik lain kalau sudah sampai di situ. Nah, tahap pembuatan KFD itu ada perencanaan desain, perencanaan proses, perencanaan produksi. Nah, Anda akan menghadapi belajar bagaimana metric qualities atau house of quality, kualitas dari metrik itu dibahas di halaman ke-11. Ya. Nah, bagian dari metrik kualitas itu menjawab what, apa sih keinginan pelanggan, how, bagaimana responnya secara teknis, relationships metriknya, how juga bagaimana, ya, planning merencanakan metrik, why, ya, technical correlation, hubungan timbal balik secara teknis, terus proses teknisnya, benchmarknya, dan targetnya. Kita akan masuk kepada isu mengenai benchmark di sesi pertemuan berikutnya. Nah, kita bahas satu-satu pada bagian atau slide halaman berikutnya mengenai what atau customer. Ya, apa sih yang diinginkan dari customer, syaratnya apa, permintaannya apa, ya. How atau technical response berisi karakteristik atau identifikasi produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan pelanggan, ya. Bagaimana memenuhi keinginan ini dan bagaimana kebutuhan pelanggan itu bertemu dengan desain atau produk yang diperlukan. Intinya adalah bagaimana menjawab how tadi, ya. Sekarang relations metric itu menggambarkan persepsi tim KFD mengenai korelasi antara persyaratan customer dengan respon yang dilakukan terhadap persyaratan pelanggan tadi, timbal balik, ya. Dan ini merupakan bagian dari atap dari metrik, ya. Bagaimana dengan teknik prioritas teknis, benchmarking, dan target? Itu untuk mencatat prioritas ada pada technical respon, metrik technical respon, ya. Supaya apa? Mengukur kinerja teknis yang diperoleh oleh produk sendiri dibanding dengan produk pesaing, ya. Bagaimana tingkat kesulitannya, ya, sebagai baseline untuk dikembangkan. Langkah-langkah penyusunan metrik itu ada beberapa. Buat atau rancang customer table. Lalu yang kedua, tentukan technical response. Yang ketiga, technical correlation yang tadi sudah dibahas, ya.
Yang keempat, tentukan hubungannya, relationships-nya. Yang kelima, tentukan direction atau arah, bagaimana perbaikannya, dan tentukan target yang ingin dicapai. Nah, langkah yang keenam adalah hitung absolute importance, tingkat prioritas atau relative importance-nya. Prioritaskan mana yang penting. Ya. Nah, gambar keseluruhan dari metrik kualitas atau house of quality dapat dilihat pada halaman 20. Bagaimana kita sekarang masuk kepada detail-detailnya nih, perancangan customer table itu. Kita lihat identifikasi persyaratan customer-nya. Tentukan tingkat kepentingannya bagaimana atau level of importance-nya. Ya, dari hasil survei yang dilakukan. Terus kita lakukan evaluasi konsumen tadi, ya. Bagaimana customer competitive evaluation-nya. Posisi tingkat kepuasan customer itu terhadap produk-produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk-produk perusahaan kompetitor untuk parameter yang sama, ya. Nah, gambar customer table dengan customer requirement dapat Anda lihat di halaman 22, ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada attribute primer customer requirement. Attribute itu terdiri dari total customer value dan total customer cost. Yang produk value-nya bagaimana, service value-nya bagaimana, personal value, image value, time cost, physical cost. Lalu kita masuk atribut customer view of service quality. Bagaimana responnya cepat atau enggak? Assurance jaminannya cepat atau enggak? Tangible-nya bisa diukur atau enggak? Bagaimana empati karyawannya? Bagaimana reliability-nya? Bagaimana reliability dapat dipercaya? Anda ngomong A, hasilnya juga A, ya. Di sini kita juga lihat marketing mix, produknya bagaimana, price-nya, place-nya, promotion and service-nya. Kita masuk kepada penentuan technical response. Apa aja langkah-langkah atau cara yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Rumuskan dan rekapitalisasi dari program-program yang bersifat strategi dan taktikal. Dapat mengidentifikasi fungsi atau proses yang mempengaruhi keinginan dan penerjemahan sesuatu menjadi kebutuhan pelanggan tersebut. Gambar customer table dengan technical response dapat Anda lihat di halaman 26. Ya, dan seterusnya di halaman 27. Kita masuk pada penentuan technical correlation pada halaman 28. Di sini kita lihat jenis hubungan technical response, ada yang hubungannya kuat positif, negatif, kuat namun negatif, ya. Penentuan relationship-nya itu merupakan langkah untuk memberikan nilai hubungan antara persyaratan konsumen dengan technical respon, tanggapan respon yang baik dalam bentuk berbagai skala nilai terhadap persyaratan customer tadi. Nah, ada nilai hubungan antara apa yang diharapkan oleh customer atau customer requirement dengan bagaimana atau cara perusahaan melakukan respon dengan operasionalnya. Ya. Nah, jenis hubungan technical response tadi kita lihat definisi positif itu apa? Kalau hubungannya searah, ya. Nah, bagaimana dengan hubungan yang negatif? Hubungannya yang tidak searah. Nah, kuat negatif itu hubungan yang tidak searah. Bila salah satu mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan berdampak kuat pada item lain yang berkaitan, ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada simbol atau nilai relationship. Kalau yang bulat 0 itu Anda bisa lihat di halaman 36, melambangkan hubungan yang kuat. Kalau bulat tapi dalamnya putih, melambangkan hubungan sedang. Kalau bentuknya segitiga, melambangkan hubungannya lemah. Nah, setiap hubungan-hubungan yang dilambangkan tadi dalam bentuk simbol, masing-masing memiliki nilai atau bobot. Sehingga bisa dilihat prioritasnya, penentuan relationship-nya ada di halaman 37-38.
Pada materi berikutnya, Anda akan melihat perancangan target dan direction of improvement. Pelanggan menyukai bila technical responnya semakin besar, ya. Dan pelanggan menyukai bila technical responnya dilakukan pada target tertentu bisa terjadi, ya. Contoh-contoh dari direction of improvement atau arah dari perbaikan kualitas, ya, itu bisa Anda lihat contoh-contohnya diberikan di halaman 41, ya. Kita masuk pada topik penentuan absolute atau relative important. Maksudnya apa? Kita mencari technical response yang dilakukan, mana yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Kita buat absolute importantnya apa? Ukuran yang menunjukkan prioritas untuk dilaksanakan dengan melihat hubungan antara technical response, persyaratan dari customer, dan tingkat kepentingan customer atau konsumen. Bagaimana kan dengan relative important? Jika nilai absolute important yang dinyatakan dengan persen itu sifatnya itu adalah kumulatif, ya. Nah, referensi dari materi ini banyak sekali tentang QFD ini, ya. Silakan Anda bisa gunakan slide ini dan video ini untuk serta kuis dan tugas untuk pendalaman secara mandiri. Demikian saya akhiri sesi yang ketiga ini, ya. Jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya melalui email, ya. Silakan Anda like dari video ini, ya, jika Anda menyukainya, dan video-video modul-modul yang telah Anda terima atau berikan dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda semua sehat, ya, tetap semangat, dan sampai ketemu pada sesi yang berikutnya. Terima kasih.